Selamat siang, kita jumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang nutrisi-nutrisi yang baik untuk perkembangan janin yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi buat ibu-ibu yang pengen nanti anaknya tumbuh kembangnya baik dan nanti jadi anak yang cerdas, stay tune terus. Nutrisi makanan itu sangat penting untuk mempengaruhi tumbuh kembang si kecil sejak awal kehamilan, karena nutrisi yang tepat dan seimbang itu mendukung perkembangan otak dan sistem daya tahan tubuh dan pertumbuhan dari si kecil sejak dalam kandungan sampai nanti dia akan lahir atau sampai nanti akan dewasa. Nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia itu ada dua jenis, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu yang biasa kita dapatkan tiga sumber utama, yaitu dari karbohidrat, bisa juga dari lemak dan juga dari protein. Makronutrien ibu itu bisa didapatkan dari makanan pokok, misalnya seperti nasi, sagu, jagung atau kentang, bisa juga dari karbohidrat tepung, bisa juga dari mie. Dan sementara mikronutrien ini adalah nutrisi yang kita perlukan karena tidak bisa kita dapatkan dari tubuh sendiri, jadi kita harus butuh suplementasi dari luar dan asalnya dari makanan-makanan seperti sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Ini dia mikronutrien penting untuk ibu hamil. Beberapa mikronutrien penting untuk ibu hamil, yang pertama yaitu kalsium. Fungsinya untuk membantu pembentukan dari gigi, dari tulang, jantung, saraf, dan otot. Sementara untuk ibu hamil itu sendiri, dia bisa mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Dari susu, telur, sayur-sayuran yang berwarna hijau itu juga kaya kalsium. Yang kedua yaitu zat besi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan dari otak si bayi. Makanan yang banyak mengandung sumber besi itu adalah dari daging merah ataupun sayur-sayuran. Itu fungsinya untuk mencegah ibu dari anemia atau mengurangi resiko melahirkan prematur. Ada juga bisa mengurangi resiko terjadinya perdarahan sesudah melahirkan. Mikronutrien yang penting juga yaitu asam folat. Nah, asam folat ini fungsinya untuk bayi itu adalah untuk mencegah terjadinya gangguan di sistem saraf pusatnya bayi. Misalnya kalau Anda familiar dengan bibir sumbing atau misalnya ada omfalokel atau gastrofisis, itu juga bisa dikurangi resikonya kalau Anda rajin mengkonsumsi asam folat. Sementara untuk ibu ini adalah penting karena mencegah resiko terjadinya lahir prematur atau misalnya mencegah anemia dan juga mencegah terjadinya penyakit jantung dan koroner. Mikronutrien seng dimana itu juga sangat bagus fungsinya bagi ibu dan juga bayi. Nah, sumbernya itu bisa Anda dapatkan dari kerang-kerangan atau seafood, daging merah, dan kacang-kacangan. Nah, selama kehamilan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-9, sebenarnya kebutuhan nutrisi dari ibu dan bayi itu berbeda. Dan itu berdasarkan dibagi dari trimester 1, 2, dan ketiga. Kalau trimester 1, kandungan Anda dalam usia yang awal, Anda sangat membutuhkan banyak energi, banyak makanan yang mengandung kalori, energi, asam folat, zat besi, dan juga protein. Sementara kalau misalnya Anda sudah masuk di trimester kedua, yaitu dari 13 minggu sampai dengan 27 minggu, Anda butuh makanan yang sifatnya banyak mengandung kalori juga, banyak mengandung kalsium, vitamin D, DHA, dan juga protein untuk pertumbuhan dari otak bayi. Nah, kalau Anda sudah masuk di trimester ketiga, yaitu usia kehamilan 28 minggu sampai dengan akhir, Anda membutuhkan makanan yang banyak mengandung energi, kalori, kemudian tinggi DHA, tinggi kalsium, dan juga vitamin D. Nah, buat ibu-ibu yang mungkin sering bertanya ya, apa aja sih jenis makanan yang bisa membantu untuk perkembangan otak janin biar anaknya nanti jadi generasi yang cerdas. Nah, ada beberapa makanan yang mengandung protein dan juga omega 3 dan DHA yang tinggi, misalnya yaitu ikan sarden. Ikan sarden ini mengandung DHA yang tinggi dan penting untuk membantu perkembangan otak dan optimalisasi dari pertumbuhan sistem saraf. Kalau susah dapat sarden, Anda bisa menuju ke pilihan yang lain, misalnya seperti telur, minyak ikan, dan juga bayam, dan sayuran-sayuran hijau yang lain. Itu juga dikatakan mengandung kandungan DHA dan omega 3. Konsumsi alpukat, bisa juga dengan tomat, sereal, atau rumput laut, dan juga kacang-kacangan. Konsumsi makanan yang banyak mengandung DHA dan omega 3 ini Anda bisa mulai dari sejak trimester kedua sampai dengan akhir kehamilan.
karena itu sangat esensial dan penting untuk pertumbuhan sistem saraf dan perkembangan otak dari janin. Oh ya, tidak lupa juga saya sampaikan untuk mencegah kekerdilan atau biasanya kita sebut istilah kerennya stunting pada anak, itu juga Anda bisa cegah. Misalnya buat ibu-ibu yang pengen anaknya tuh tumbuh sehat, sempurna, tinggi, ganteng, dan cantik, itu bisa Anda bantu dengan suplementasi mikronutrien yang baik yang ada dalam makanan. Misalnya zat besi, kemudian vitamin A, vitamin B, vitamin C, semua jenis vitamin B atau B kompleks, yaitu misalnya thiamin, riboflavin, kemudian niacin, dan berbagai dari vitamin B yang lain. Kemudian bisa juga dibantu dengan konsumsi asam folat, vitamin C, D, E, dan vitamin K. Nah, mikronutrien tersebut bisa sangat membantu untuk mencegah terjadinya kegagalan perkembangan dan pertumbuhan pada bayi sejak dalam kandungan sampai dengan nanti. Kemudian untuk selanjutnya, berapa banyak sih makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil? Ingat ya, ibu hamil tidak boleh makan terlalu banyak. Cukup tambah porsi makan Anda seperti biasa, sekitar 30% saja. Jadi Anda tidak perlu makan untuk 2 orang sekaligus. Anda cukup makan makanan dengan menjaga kualitas dari makanan Anda. Cukup tambahkan 30% dari jumlah makanan Anda sebelumnya, dan itu cukup bagi ibu dan bayinya. Yang Anda perlu perhatikan adalah kandungan dalam makanan, apakah sudah cukup dari protein, cukup lemak, cukup karbohidrat, dan mikronutrien yang penting untuk pertumbuhan bayi Anda. Jadi ibu hamil juga harus diet ya, perhatikan diet Anda dan tidak boleh makan sembarangan. Demikian video kita kali ini, terima kasih buat yang nonton. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Goodbye.